Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Hari ini saya akan memberikan sedikit ceramah yang berjudul Kemuliaan seorang ibu dalam perspektif Islam. Hari ini kita membahas salah satu tema yang sangat penting dan sangat mulia di dalam Islam, yaitu kemuliaan seorang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi ibu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu merupakan sosok yang paling mulia dan sosok yang paling terhormat di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu dan ayah seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat ke-23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa ibu mempunyai tempat yang istimewa karena beliau merupakan sosok yang telah mengandung dan melahirkan kita. Bahkan tanpa adanya ibu, kita tidak akan pernah tahu arti dari mencintai dan menyayangi dengan penuh kasih. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati ibu, karena apabila anak durhaka kepada orang tua, terutama kepada sang ibu, maka anak tersebut akan mendapatkan satu tiket menuju neraka. Bagi kita yang masih mempunyai orang tua yang lengkap, maka jagalah mereka, bahagiakanlah mereka, jangan sakiti mereka dengan perkataan yang buruk. Berilah perhatian yang cukup di masa tuanya sehingga mereka akan mempunyai kenangan yang indah dan tidak terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menekankan pentingnya berbakti kepada ibu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad dan Hakim yang berbunyi, Jibril ja'ani wa qala ya Muhammad biru walidayka fa inna jannata tahta aqdamil ummahat, yang artinya Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, berbaktilah kepada ibumu karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah sumber kasih sayang dan cinta yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Beliau telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan bertaruh nyawa, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Beliau juga yang pertama kali mengajarkan kita berbicara, berjalan, hingga menyuapi kita sewaktu masih balita, hingga kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, berpegang teguh pada prinsip, dan selalu menjunjung tinggi harga diri dari seorang wanita yang telah melahirkan kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pendengar agar kita jangan pernah mengecewakan kedua orang tua, agar kita tidak mendapatkan kerugian di kemudian hari.
Karena sejatinya sosok ibu ini takkan pernah terganti perannya sebagai orang yang pertama kali mengajarkan arti kasih dan cinta sesungguhnya, hingga pada akhirnya kita menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita ingin membalas kasih dari ibu, ada berbagai cara yang harusnya kita lakukan. Yang pertama, dengan berbakti kepada ibu dan ayah. Kemudian yang kedua, dengan cara mendoakan mereka. Yang ketiga, memberikan nafkah dan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, menghormati dan menghargai mereka. Akhirnya, mari kita jadikan ibu sebagai prioritas utama kita. Mari kita berbakti kepada mereka dan memberikan kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berbakti dan merawat kedua orang tua kita sampai akhirnya melihat mereka bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.